Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bayi yang lahir dengan bibir sumbing. Kita akan membahas mengenai pemicunya dan penanggulangannya bersama pakar bedah plastik Dr. Edi Sutrisno, spesialis bedah plastik. Sudah hadir bersama kita pakar bedah plastik Dr. Edi Sutrisno, spesialis bedah plastik. Assalamualaikum Dr. Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Del Fitri. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai bibir sumbing, Dr. Edi. Eh, ada kasus-kasus yang banyak kita jumpain di masyarakat juga ya. Lahir anak dengan bibir sumbing. Kita pengen tahu juga, Dr. Edi, berapa banyakkah frekuensinya atau prevalensinya bibir sumbing yang lahir? Paling tidak ke angka di dunia atau di Indonesia, Dr. Edi? Ya. Kalau di Amerika itu angkanya setiap 500 kelahiran ada satu yang sumbing, Prof. Di Indonesia mungkin sekitar 300 atau 350 kelahiran ada satu sumbing. Oh, berarti Saya khawatir jangan-jangan di Sumatera Utara lebih tinggi lagi, mungkin kurang dari 350 per satu kelahiran. ya. Itu angkanya, Prof. Berarti kita lebih tinggi ya Lebih angkanya. tinggi, Prof. Iya. Nah, kira-kira ini apa penyebabnya bayi-bayi kita ini lahir dengan bibir sumbing, Dr. Edi? Ya. Penyebabnya multifaktor, Prof. Jadi bisa karena keturunan itu sekitar 25%, bisa karena penyakit ketika ibunya sedang hamil muda trimester pertama, bisa karena kurang gizi, Ya, bisa karena kurang vitamin, ya, alkoholisme juga dianggap, kemudian kegemukan juga, Prof. ya, Multifaktor. ya. Bagaimana tadi alkohol ya? Kalau rokok bagaimana, Mas Edi? Rokok juga termasuk, Prof. Oke, termasuk. Rokok dianggap salah satu faktor resiko. Kalau infeksi dalam kehamilan gimana, Dr. Edi? Infeksi rubella, toksoplasma, itu, Prof. Oh iya, wah. Di rubella, Penyebab virus. toksoplasma ya. Toksoplasma, ingat saya ini toksoplasma biasanya ini di kucing banyak ini ya, karena kucing Ya, sering Prof. memakan Ya, makanan Prof. yang mentah gitu ya, tikus gitu. Dia terinfeksi tapi dia tidak ada gejala gitu ya. Tapi Ya, kotorannya Prof. mengandung rubella nih, hati-hati nih ibu-ibu hamil ya. Ya, Melihara kucingnya gitu ya. Ya. ya, Prof. Lalu begitu banyak ya. Jadi genetik juga ada ya, faktor keturunan Ya, ya. Prof. Ya, pengaruh ya. Nah, ini kan tentu ada derajatnya ya, Dr. Edi. Kadang-kadang hanya bibir saja, tapi kadang-kadang sampai ke langit-langit atau pelatumnya gitu ya. Ini Ya. bagaimana ini sebaiknya penanggulangannya ini? Apakah memang sedini mungkin atau kita tunggu pada umur tertentu, Dr. Edi? Iya. Karena penyebabnya masih kita belum jelas, Prof. Ya. Multifaktor itu tadi. Agak sulit kita melakukan pencegahan terhadap sumbing. Beberapa kali saya jumpai bahkan anaknya dokter pun ada yang sumbing. Ya, Padahal relatif bahwa kalau dokter mestinya dia tahu faktor-faktor resiko penyebab dan mungkin bisa menghindarinya. Artinya 100% kita tidak bisa tahu apa penyebab yang pasti sehingga kita bisa menghindarinya. Tetapi melakukan diagnosa dini mungkin karena proses terjadinya penyatuan bibir dan langit-langit itu terjadi pada minggu keempat, kelima, keenam setelah kehamilan. Kan gitu, Prof. Jadi kalau kita kembali ke proses kehamilan, biasanya setelah terjadi kehamilan sampai 2 minggu itu si ibu tidak akan tahu apakah dia sedang hamil atau tidak. ya, ya. Walaupun mungkin sudah rasa-rasa. Setelah 2 minggu setelah kehamilan baru dia mulai curiga kok misalkan haidnya terlambat dan lain sebagainya. Sehingga itu saat-saat ini kita bisa melakukan deteksi. Pada kehamilan keempat, bayangkan, jadi
2 minggu masih belum curiga hamil, kemudian 2 minggu kemudian, artinya baru terlambat 2 minggu, itu sudah mulai terjadi proses pembentukan daerah wajah, regi wajah itu. Sehingga seorang ibu, juga mungkin ayahnya harus berhati-hati dan harus menjaga diri sejak kehamilan itu, Prof. Kan gitu. Bahkan sebenarnya kalau menurut Islam mungkin, Prof, harus mulai sejak membuatnya itu, Prof, ya. Iya, iya. Yang mulai membuat harus sudah berdoa dan lain sebagainya. Sehingga justru kehamilan 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu itulah saat terpenting agar semoga tidak terjadi gangguan kelainan bawaan lahir. Apa saja, termasuk sumbing. Karena pada saat itulah mulai terbentuknya organ-organ secara dini. Kalau terjadi sesuatu di situ, misalkan karena dia sakit apapun juga, kemudian badannya panas, itu menimbulkan resiko. Kemudian dia jatuh, dia hamil-hamil muda, bisa menimbulkan resiko. Kemudian salah satu resiko mungkin diurut-urut juga pada waktu kehamilan muda juga bisa menimbulkan resiko. Itu, Prof. Kemudian juga faktor gizinya ya harus dipenuhi ketika dia dalam hamil muda ini. Gizi makanan, protein, karbohidrat, dan lemak maupun vitamin, Prof. Iya, baik, Dr. Edi. Jadi lahir anak tentu karena memang bibir dan langit-langit ini merupakan salah satu unsur anatomi yang membentuk vokal ya, suara ya. Nah, tentu akan terjadi gangguan suara gitu ya. Nah, tentu usaha untuk mengurangi gangguan suara atau komplikasinya tentu dengan tindakan operasi, Dr. Edi. Kapan operasi ini sebaiknya dilakukan, Dr. Edi? Operasi pernah dicoba dilakukan operasi dan bahkan mungkin tetap dicoba sampai sekarang operasi dalam kandungan. Tapi resikonya juga besar karena juga bisa menyebabkan jatuhnya sampai meninggalnya calon bayi ini, Prof. Kan gitu. Kalau tidak salah di Hong Kong yang pernah dicoba. Kalau dalam keadaan polisi sekarang atau polisi di Indonesia lah paling tidak atau mungkin secara umum dunia dilakukan operasi. Perlu saya sampaikan sebelum waktunya bahwa tidak perlu khawatir dengan seseorang anak yang sumbing. Orang tuanya tidak perlu terlalu khawatir. Mengapa? Karena sumbing ini sudah bisa dilakukan operasi tanpa resiko bahaya sampai ke taraf yang cukup baik. Tidak bisa normal 100% seperti buatan Tuhan, tetapi dari segi fungsi bahkan juga dari segi bentuk bisa mendekati normal. Sehingga saya sampaikan pada para orang tua jangan khawatir kalau mempunyai anak sumbing. Karena cerita undercover-nya di beberapa negara sumbing itu sampai dibuang atau sengaja dimatikan agar tidak tumbuh. Bahkan mungkin di negara-negara yang melegalkan aborsi dilakukan aborsi, Prof. Karena kehamilan 3 bulan, 4 bulan sudah kelihatan sumbingnya, sehingga mereka melakukan aborsi di saat-saat ini. Di Cina misalnya, daripada mereka punya anak yang sumbing, padahal mereka cuma boleh punya 1 anak sumbing, dan itu sumbing, lebih baik anaknya mereka aborsi agar mendapatkan anak yang normal. Walaupun ternyata di Cina juga masih banyak yang sumbing, walaupun sudah cukup tinggi angka aborsinya. Tetap juga ya. Ya. Kemudian kembali ke pertanyaan Prof tadi, kapan dilakukan operasi? Operasi sudah bisa dilakukan ketika si bayi berumur 10 minggu atau 3 bulan atau 2,5 bulan. Syaratnya adalah berat badannya sudah 5 kg atau lebih, 10 pon, dan HB-nya, hemoglobinnya itu 10 atau di atas 10. Itu sudah bisa dilakukan operasi terhadap bibirnya. Kemudian tahap berikutnya, umur 6 bulan sudah bisa dilakukan operasi terhadap langit-langitnya. Ini juga secara teknik pilihan waktunya juga masih kontroversi.
Tetapi saya sendiri mengerjakan umur 6 bulan dilakukan operasi langit-langit lunaknya, palatomole atau soft palate. Kemudian umur sekitar 3 tahun dilakukan operasi terhadap langit-langit kerasnya atau palatum durum atau hard palate. Kapan operasi gusi? Operasi gusi dilakukan ketika gigi taring atau kaninus akan tumbuh. Itu biasanya di sekitar umur 9 tahun atau umur 10 tahun. Itu 3 operasi yang terpenting yang dijadwalkan. Walaupun masih ada perbaikan terhadap ketiga operasi tadi, Prof, di waktu-waktu berikutnya. Artinya operasi sekundernya. Begitu, Prof. Ya, baik. Eh, kita tahu bahwa Dr. Edi ini sudah meneliti ya, bahkan Siap, disertasinya mengenai teknik yang dilakukan operasi langit-langit ya, bagaimana agar hasilnya vokal anak itu lebih baik gitu ya. Nah, tolong disampaikan Dr. Edi, mana yang teknik yang paling bagus untuk memproduksi vokal nanti setelah operasi? Ya, jadi dulu beberapa waktu yang lalu kan operasi langit-langit itu ditemukan kira-kira kurang lebih 1 abad, Prof ya, 100 tahun yang lalu. Sampai beberapa tahun terakhir itu memang masih dipilih 1 tahap untuk operasi langit-langit. Jadi langit-langit keras dan langit-langit lunak itu dioperasi dalam 1 tahap di umur sekitar 1,8 bulan dulu. Teknik yang saya lakukan sekarang adalah 2 kali 2 tahap, 6 bulan dan 3 tahun. 6 bulan itu untuk langit-langit lunaknya dan 3 tahun untuk langit-langit kerasnya. Mengapa terjadi perbedaan seperti ini? Karena dulu yang penting bagi mereka yang sumbing adalah dilakukan operasi 1 tahap dengan harapan agar kualitas bicaranya normal atau mendekati normal. Dulu dianggap bahwa operasi 2 tahap kualitas bicaranya tidak sebagus kalau dilakukan operasi 1 tahap. Ternyata operasi 1 tahap pada umur 1,8 bulan itu tadi menimbulkan akibat, salah satu akibatnya adalah terjadinya gangguan pertumbuhan tulang rahang atas atau tulang maksila. Sehingga ketika dewasanya nanti, gigi rahang atasnya akan pada posisi di sebelah belakang dari rahang bawah. Jadi oklusi kelas 3 istilahnya itu, Prof. Nah, sehingga kemudian timbul bagaimana caranya agar tidak terjadi gangguan pertumbuhan tulang. Karena itu kemudian timbul operasi 2 tahap. Operasi pertama adalah jaringan lunaknya saja, yaitu soft palate, dan operasi kedua jaringan kerasnya, tulangnya dioperasi pada umur 3 tahun. Itu, Prof. Karena ternyata kemudian dibuktikan bahwa operasi 2 tahap pun kualitas bicaranya tidak lebih jelek daripada operasi 1 tahap. Ya. Sama aja ya, Dr. Edi ya, hasilnya ya. Iya, hasilnya sama. Iya, baik Dr. Edi. Waduh, ini kita sudah dapat pencerahan ya bagi keluarga yang dititipkan anak yang bibir sumbing, jangan kecil hati ya. Umur 3 bulan sudah bisa kita operasi ya. Sehingga dengan teknik-teknik yang ada itu nanti cara bicaranya akan bisa mendekati normal dan bentuk bibirnya pun akan bisa diusahakan seperti mendekati normal. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Terima kasih Dr. Edi atas pencerahannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.